Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini tentang barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Sering banget kan kita mikir kalau matematika tuh cuma deretan rumus ribet di papan tulis kelas. Tapi tahu nggak sih, angka-angka ini tuh beneran hidup dan ada di sekeliling kita loh. Di sesi kali ini kita bakal ngebongkar satu konsep yang namanya kedengaran akademis banget. Tapi sebenarnya ini tuh sesuatu yang tiap hari kalian lihat dan alamin tanpa disadari. Coba deh, inget-inget, pernah nggak sih kalian bener-bener berhenti sejenak dan ngebatin? Kok jumlah benda ini nambahnya bisa teratur dan pas banget ya? Nah, dunia kita ini sebenarnya penuh banget sama desain yang nggak acak, teman-teman. Mulai dari struktur bangunan sampai cara kita nata barang, semuanya tuh punya keteraturan. Kita aja yang seringnya kelewatan dan nganggap pola keren ini sebagai hal yang biasa-biasa aja. Coba bayangin hal-hal simpel ini. Misalnya, susunan kursi di aula sekolah. Baris depan jumlahnya segini. Terus baris belakangnya nambah dikit, biar semua bisa kelihatan kan? Terus, anak tangga yang sering kalian lewatin tiap hari. Itu tingginya juga pasti naik secara konstan. Atau, yang paling deket nih, tabungan mingguan kalian di celengan. Kalau kalian rajin nyisihin uang dengan jumlah yang sama tiap minggunya, wah, tanpa sadar kalian tuh udah nyiptain sebuah pola matematika yang sempurna di dunia nyata. Nah, yang bikin tambah seru tuh gini, contoh-contoh sehari-hari tadi sering banget ngikutin sebuah pola angka yang ketat. Bayangin aja, kalian mulai dari 5, terus jadi 10, 15, sampai 20. Berasa ada ritmenya kan? Angka-angka ini nggak asal lompat, tapi naik dengan langkah yang super stabil. Persis banget kayak waktu kita belajar ngitung kelipatan 5 pas masih kecil dulu. Jadi, poin pentingnya di sini, para ahli matematika tuh ngasih nama khusus buat pola yang super rapi ini, yaitu barisan aritmatika. Inti dari konsep ini tuh simpel banget sebenarnya. Dia cuma urutan angka yang punya selisih tetap atau konstan dari satu angka ke angka berikutnya. Ingat ya, kata kuncinya di sini adalah selisih tetap. Tanpa selisih yang konsisten ini, ya mereka cuma sekumpulan angka acak biasa. Biar makin kebayang, yuk kita lihat gimana konsep ini bekerja pakai deretan angka yang gampang banget. Coba perhatiin urutan ini. Kita mulai dari angka 2, terus lompat ke 5, lanjut ke 8, dan sampai ke 11. Kalau dilihat sekilas doang, paling cuma deretan angka biasa. Tapi kalau kalian cermati jarak antar angkanya, nah, disitulah kalian bakal ngelihat keajaiban dari keteraturan ini. Dan ini dia rahasianya. Karena tiap angka di urutan tadi nambahnya pas banget 3. Dari 2 tambah 3 jadi 5. 5 tambah 3 jadi 8, dan seterusnya. Makanya, urutan ini jadi contoh paling pas buat aturan barisan aritmatika tadi. Penambahan plus 3 inilah yang jadi ibaratnya mesin penggerak, yang terus dorong barisan ini ke depan tanpa henti, dan ngejaga jaraknya biar tetap sama persis. Oke, biar ini nggak cuma jadi teori yang ngawang-ngawang, coba kita bawa ke situasi yang lebih nyata. Situasi yang pasti sering banget kalian lihat di luar gedung SMK tiap paginya. Yap, bayangin kalian lagi berdiri ngeliatin area parkir motor sekolah yang luas banget itu. Terus, kalian iseng nih, pengen ngitungin jumlah motor yang parkir di satu blok tertentu selama beberapa hari berturut-turut. Nah, skenario parkiran ini tuh bisa banget ngejelasin konsep kita hari ini. Misalnya nih, pas kita cek, hari Senin ada 10 motor. Terus besoknya, di hari Selasa, jumlahnya naik jadi 15 motor. Dan di hari Rabu, naik lagi jadi 20 motor. Kelihatan banget kan pertumbuhan yang super terstruktur dari hari ke hari. Dari pola barusan, jelas banget ada penambahan yang konstan, yaitu 5 motor setiap harinya. Senin ke Selasa, nambah 5. Selasa ke Rabu, nambah 5 lagi. Ini ngebuktiin kalau hal sesederhana ngamatin motor anak-anak yang lagi parkir, itu sebenarnya adalah barisan aritmatika yang lagi nyamar di tengah aktivitas keseharian kita. Seru banget kan? Sekarang, giliran kalian nih yang praktekin apa yang udah kita pelajari barusan. Jangan cuma dengerin aja, yuk kita mikir bareng-bareng. Kalau ada sebuah pola angka yang mulainya dari 3, terus ke 7, 11, lalu 15. Kira-kira angka berapa sih yang bakal muncul selanjutnya? Coba tebak berdasarkan penambahan konstan sebesar 4 tadi. Hitung dalam hati ya. Tepat banget! Kalau jawaban kalian 19, selamat! Kalian udah benar-benar paham konsep ini. Caranya gampang kan? Cukup tambahin aja angka 4 ke angka terakhir yang 15 tadi. Dan ketemu deh jawabannya, 19. Proses mikir kayak gini nih yang sebenarnya jadi inti dari matematika. Nemuin aturan mainnya, terus kita bisa prediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya dengan super logis. Jadi, dari obrolan kita sejauh ini, kelihatan banget ya kalau matematika itu bukan cuma teori ngebosenin yang nyangkut di buku teks tebel. Matematika itu beneran hidup. Dia bisa aja lagi parkir di luar sekolah kalian, lagi nyusun kursi di aula, atau bahkan lagi nambahin jumlah uang di celengan kalian. Matematika itu semacam bahasa alam semesta yang ngebantu kita buat paham sama pola dan struktur dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, ingat terus satu hal simpel ini.
Barisan aritmatika itu intinya adalah pola bilangan yang punya selisih tetap. Titik. Bawa pemahaman ini buat aktivitas kalian ke depannya. Dan ini ada satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Nanti, pas kalian lagi jalan di koridor sekolah, atau lagi perhatiin lingkungan sekitar, coba tebak deh, pola matematika rahasia apa lagi ya yang sebenarnya lagi ngumpet di rutinitas harian kalian dan cuma nunggu buat kalian temuin.